Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ketentuan umum dan sistematika penulisan laporan penelitian. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Antia Dwiningsih. Saya dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Prodi PGMI semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alisa Kotunada. Saya dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dia Ayurtang Raini. Saya dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ketentuan Umum Laporan Penelitian. Laporan penelitian adalah penyajian kebenaran ilmiah, hasil penelitian, pengamatan, dan hasil analisis yang cermat. Ciri-ciri laporan penelitian. 1. Bukan merupakan tugas akhir studi formal. 2. Bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. 3. Tema yang diangkat sesuai dengan kajian keilmuan pada program studi. Syarat-syarat laporan penelitian. 1. Laporan ditulis dengan urutan dan langkah-langkah yang jelas. 2. Laporan harus jelas dan komunikatif sehingga mudah dipahami. 3. Isi laporan disusun secara sistematis. 4. Laporan menggunakan bahasa yang jelas dan logis, tidak berbunga-bunga atau berbelit-belit. 5. Bentuk, gaya, dan isi laporan harus sesuai dan saling mendukung. 6. Segala hal yang dilaporkan harus didasarkan pada data yang jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fungsi laporan penelitian. 1. Memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan. 2. Memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah. 3. Merupakan sumber informasi. 4. Merupakan bahan untuk pendokumentasian. Manfaat laporan penelitian yaitu 1. Manfaat secara praktis. Yang kedua, manfaat secara teoritas. Manfaat secara praktis yaitu temuan penelitian yang bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun orang-orang yang memiliki kepentingan dengan topik penelitian. Yang kedua, manfaat secara teoritas yaitu temuan penelitian yang bermanfaat pada bidang ilmu teori. Manfaat teoritas ini dapat memperkuat teori yang sudah ada maupun menambahkan teori yang sudah ada. Kewajiban peneliti yaitu 1. Menyusun proposal penelitian sebelum melaksanakan penelitian. Yang kedua, melaksanakan penelitian secara baik dan benar sesuai dengan proposal yang telah disusun. Ketiga, melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Hak peneliti yaitu 1. Dapat mempublikasikan hasil penelitian dengan media sosial baik secara cetak maupun elektronik. Kedua, mendapatkan apresiasi baik secara materi maupun imateri. Sistematika penulisan laporan. 1. Sistematika penulisan. Pengertian dari sistematika penulisan itu sendiri adalah tata cara, metode, atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan, dan metode. Sistematika penulisan biasanya digunakan agar tugas makalah atau skripsi
bisa tersusun dengan sistematis, runtut, rapi, dan terstruktur. 2. Contoh sistematika penulisan. Agar lebih memahami terlebih dahulu apa itu sistematika penulisan, berikut merupakan contoh sistematika penulisan yang baik untuk makalah maupun laporan. Bab 1. Pendahuluan. Pada bagian ini akan berisikan materi berupa latar belakang, tujuan, rumusan masalah, ruang lingkup, hingga kemaslahatan dari penelitian. Bab 2. Landasan teori. Pada bagian ini, penulis akan dituntut untuk bisa menyuguhkan tulisan berupa definisi atau pengertian dari yang diteliti atau dibahas. Bab yang ketiga, pembahasan. Pada bagian ini, sistematika akan berisi tentang metode dari tinjauan umum dan tinjauan khusus yang terdiri dari format organisasi, masalah yang sedang diteliti, menyelesaikan masalah, aktivitas, analisis, hingga hasil akhir. Bab yang keempat, rancangan sistem dan implementasi. Pada sesi ini, penulis akan menjabarkan tentang analisis sistem yang akan dikemukakan untuk penerapan implementasi beserta detail tentang keputusan final dari bab sebelumnya. Dan bab yang kelima adalah penutup. Pada bagian ini, penulis akan menyuguhkan saran serta kesimpulan dari hasil penelitiannya sehingga sistem bisa lebih maksimal setelah adanya proses analisis di bab sebelumnya. Selanjutnya, yang pertama yaitu kesimpulan. Pada bagian ini, kesimpulan merupakan rangkuman dari butir-butir yang penting pada isi penelitian yang telah dibahas secara detail. Dan yang kedua yaitu saran. Pada bagian ini, penulis akan menyajikan berbagai saran atau anjuran agar pembaca yang akan meneliti pembahasan yang ada di makalah atau skripsi ini. Dan yang ketiga yaitu daftar pustaka. Pada bagian ini, penulis memperhatikan himpunan sumber dari skripsi atau makalah yang jelas dibuat secara detail dan jelas. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Pada bagian ini, penulis akan menyediakan data yang telah diolah berupa grafik, tabel, dan gambar. Lampiran juga bisa diisi dengan gambar atau foto dari aktivitas penulis yang berhubungan dengan penelitian. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah penulisan laporan penelitian merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyelidiki gejala-gejala sosial dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sistematika penulisan laporan penelitian merupakan tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan, dan metode. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Kami mohon maaf jika ada salah kata penyampaian materi, karena tak ada yang perfect atau sempurna. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit kata motivasi. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperluas perasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.